Mohon maaf Yai, ini agak melenceng sedikit, saya mau tanya. Dengar-dengar panjenengan atau Pak Kiai ini juga penggagas Pagar Nusa ya Pak? Iya. Pada waktu itu saya setelah mendirikan Enda Perkasa pada tahun 1982, saya masih juga ingin mencari ilmu bela diri, yaitu sering pergi ke daerah Nganjuk, daerah Kediri, daerah Blitar. Biasanya pada waktu malam imtihan, kalau di pondok dulu tuh istilahnya imtihan, itu biasanya ada pertandingan antara perguruan bela diri antara satu dengan yang lain, dan pertandingan itu atau apa istilahnya itu ya, open bar yang tanding bebas itu loh. Nggak ada jurinya, cuma ada wasitnya itu loh. Jadi yang menang kalau sudah musuhnya KO, ya itu baru dikatakan menang itu loh. Kalau toh itu yang kalah itu pun kadang juga nggak terima, lain hari juga ingin ingin balas dendam lagi itu loh, dengan beberapa latihan dan juga tirakatan itu loh. Masya Allah. Akhirnya tirakat apa saja, pokoknya aku nanti tanding menang itu loh. Masya Allah. Dan ini sering terjadi terus begitu. Akhirnya dari saya berpikir, kalau begini terus gimana ini itu loh. Apa enggak sebaiknya NU itu punya wadah perguruan bela diri yang mewadahi ini loh. Akhirnya dari saya berpikir supaya di NU ada wadahnya pencaksilat nih. Setelah itu saya bersama teman-teman di Tebu Ireng, ya teman-teman santri, khususnya teman-teman NH, berkumpul dan setuju teman-teman itu kalau di NU ada yang nangani pencaksilat. Akhirnya saya bentuk panitia untuk mengumpulkan pendekar-pendekar se-Jawa Timur yang saya koordinir orang-orang NU itu loh. Alhamdulillah berkumpul di Tebu Ireng, yaitu pada tanggal 27 September tahun 1985 itu di Tebu Ireng ya. Dan setelah itu juga pada waktu itu juga dihadiri oleh tokoh-tokoh, diantaranya tokohnya ini Bapak Yai Yusuf Hasim, Pak Yai Samsiri Badawi, Pak Yai Abdurrahman Usman, Gus Maksum dari Lirboyo, Gus Hakam dari Tebu Ireng, dan dari IPSI Jawa Timur yaitu Pak Haji Athoillah Iskandar ini datang di Tebu Ireng. Alhamdulillah pertemuan itu memutuskan perlu di NU atau Nahdlatul Ulama ini ada yang nangani pencaksilat. Jadi disetujui apa yang saya usulkan supaya di NU ada wadahnya pencaksilat ini. Dan pada waktu itu juga Gus Maksum ditunjuk sebagai ketuanya ini. Jadi Pagar Nusa itu memang dibentuk untuk naungan atau wadah seluruh pencaksilat yang ada di Jawa Timur itu ya? Iya, pokoknya di NU Masya Allah. Sebagai wadah itu loh. Masya Allah. Kan banyak nih stigma-stigma di luaran sana, Pagar Nusa itu diklaim lah didirikannya di Lirboyo dan lain sebagainya gitu loh. Padahal aslinya ya di Tebu Ireng ini ya. Aslinya di Tebu Ireng. Masya Allah. Tebu Ireng itu banyak saksi panitia itu panitia pendiri itu masih ada semua itu loh. Kalau mau ditanya insya Allah siap itu loh. Masya Allah. Next time kira-kira kalau kita filmkan gimana ya? Ya lah monggo aja, itu saya kira juga bagus itu loh. Iya. Bagus loh. Ya mudah-mudahan bisa dakwah melalui dunia entertain ya. Iya. Kalau di Pondok Lirboyo itu ya rapat kedua. Rapat pertama aku di Tebu Ireng mencetuskan bahwa di NU itu ada yang nangani pencaksilat.
Terus Rapat keduanya ya, di rapat kedua di Lirboyo itu untuk menyusun atau melengkapi kepengurusannya itu loh. Dan ketuanya pada waktu itu sudah diputuskan di Teboireng, Gus Maksum. Jadi kepengurusan di Lirboyo itu ya tetap ketuanya Gus Maksum, terus wakilnya ya Pak Yaya Abdurrahman Usman, dan yang lain-lain saya insya Allah sebagai sekretaris pada waktu sekretaris 1 atau 2 ini. Oh, Masya Allah. Jadi di Lirboyo itu membentuk kepengurusan itu. Oh, iya. Jenengan sebagai sekretaris Pak. Sekretaris pada waktu itu ya. Alhamdulillah. Boleh tanya